Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya semua sehingga kita semua di sini bisa menghadiri sebuah kegiatan yang insya Allah memberikan sebuah kebaikan baik dalam ibadah menjalankan ibadah puasa maupun juga mempercepat kesan studi para mahasiswa penerima manfaat beasiswa Kementerian Agama, KIP, bidik misi dan adiktis. Uh, Selawat beriring salam kita panjatkan buat junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Dan kami hormati uh, Bapak narasumber Bapak Muhammad Fatih Estos Emikom yang juga sekaligus adalah beliau sekretaris Sekretaris Wilayah 6 yang alhamdulillah dalam hal ini alhamdulillah beliau juga telah hadir bergabung bersama kita dalam ruang suasana Zoom dan ya, harapannya nanti melalui beliau kita akan mendapatkan banyak masukan khususnya dari segi pembinaan dan tata kelola terkait dengan program bidik misi dan adiktis yang telah dititipkan kepada saya di Pasaman Barat yang kurang lebih dari 2019 sampai 2022 itu adalah 52 orang. Uh, Selanjutnya kami juga hormati kepada Bapak Ketua Tim, Bapak Ibu yang tergabung dalam pembina mahasiswa bidik misi KIP adiktis saya di Pasaman Barat dan seterusnya kepada para mahasiswa mahasiswi penerima manfaat beasiswa Kementerian Agama bidik misi KIP adiktis sejak 2019. Sebagai bahan informasi yang bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua Tim tadi, memang dalam tata kelola Pak Sekor sejak 2020 dari apa namanya itu ada semacam bentukan pembina untuk program skip bidik misi yang sudah dijalankan dan dalam pasangan itu sebagaimana sampaikan tadi ada semacam apa namanya iuran yang diberikan oleh mahasiswa kepada para pembina dalam melaksanakan kegiatan pembinaan. Itu gambaran dan besarannya adalah yaitu 50.000 per mahasiswa, 50.000 per mahasiswa. Dan selanjutnya ya alhamdulillah manfaat kegiatan ya sudah bagaimana disampaikan oleh oleh ketua tim tadi ya mahasiswa sudah sebagian besar sudah memperoleh hafalan dari hasil pembinaan yang bahkan sebagian besar juga sudah memberikan manfaat pada lembaga lain melalui kegiatan. Nah terkait dengan ini mungkin ada semacam ya masukan mungkin atau masukan atau ya supaya lebih baiknya bagaimana berkaitan dari kelola ini sehingga dari sisi kapasitas mahasiswa kita terpenuhi dan dari sisi kita tidak ada masalah lagi. Nah yang kedua harapan kita juga kepada Pak Sekor nanti adalah pada umumnya hari ini mahasiswa 2019 ini adalah dalam penyelesaian studi ya dan sebagian besar mereka sudah punya proposal intinya di tahun ini sebagian besar dan memang ada harapan 2019 RBP 2019 Sekor untuk tindak lanjut supaya para mahasiswa kita bermanfaat di sisi tahun 2019 ini bisa dengan cepat dan apa yang akan mereka terima juga bila mereka menyelesaikan studi mereka di tahun yang sebagaimana itu berregulasi. Terlebih terakhir harapan kita kegiatan ini memberikan apa namanya kebersamaan ya dan juga tentu juga ini dalam rangka bagaimana kawasan program ini betul dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat yang terbaik khususnya sebagaimana amanat dari peraturan dan undang yang diberikan kepada kita. Sebagai amanat dari kita sendiri untuk membuka kegiatan kali ini, baik kegiatan pembinaan
mahasiswa penerima manfaat ya, di misi HIP Adiktif Kesabaran Barat oleh Fakultas Budaya 6 Sumatera Barat dengan tema peningkatan komitmen mahasiswa dalam bersekuri. Kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembinaan mahasiswa penerima bidik misi, KIP kuliah dan adiktis oleh Bapak Sekretaris Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat kepada Bapak Muhammad Fadli M. Ikom. Disilakan. Baik, suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore hari ini kita dapat bertemu dengan pada semua mahasiswa penerima manfaat beasiswa KIP, TAFIS, BPPA di PTP STAI Aktif Pasaman Barat. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini saya senang bisa hadir di tengah teman-teman mahasiswa, khususnya penerima beasiswa STAI Aktif yang kita salurkan dari Kementerian Agama. Yang saya hormati Bapak Ketua STAI Aktif, Bapak Dr. Kandidat Fajar Budiman, yang juga penerima beasiswa. Yang saya hormati Pak Rahmadi, Ketua PTP nih, Ketua Penyelenggara Beasiswa, dan Bapak Ibu para dosen yang hadir, serta para penerima beasiswa di STAI Aktif. Bisa jelas ya Pak? Bisa. Baik. Sebagai insan yang beriman, tentu kita mengucap rasa syukur atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang telah diberikan Allah kepada kita melalui berbagai hal yang ada di dalam lini kehidupan kita. Hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini teman-teman masih bisa bersekolah di Sekolah Tinggi Keagamaan Islam, dan hari ini teman-teman masih bisa terus mewujudkan cita-cita besar kita bersama dalam mengawal peradaban, kemajuan, dalam mengawal ruang-ruang harmoni untuk mewujudkan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang berkualitas di Indonesia. Teman-teman para mahasiswa yang saya banggakan, Indonesia Emas 2045 nanti berada di tangan teman-teman semua. Teman-teman 20 tahun ke depan akan memimpin Indonesia, mungkin dari STAI Aktif ini akan lahir para menteri agama, lahir Kanwil Kementerian Agama, para rektor, dan para orang-orang yang memikirkan Indonesia masa depan. Nah, ini saya sudah sering bilang bahwa bonus demografi Indonesia itu harus kita manfaatkan dengan baik. Kita harus belajar dengan China, kita belajar dengan Korea Selatan, bagaimana mereka memanfaatkan bonus demografi untuk maju, melesat di dunia. Hari ini saya bangga sekali STAI Aktif dapat menggelar berbuka bersama dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP, TAFIS, dan BPPA. Sehingga semoga di tahun depan saya dapat bergabung secara langsung. Jadi saya menyapanya Pak Rahmadi pada hari ini adalah hadirin dan hadirat. Yang hadir secara in dan hadir secara out gitu ya. Saya hadir di luar. Jadi hadirin dan hadirat semua, saya senang bisa menyapa teman-teman secara langsung pada hari ini. Saya sudah dikontak oleh Pak Fajar 1 minggu yang lalu, namun karena ada kegiatan maraton
karena hadirnya Permenpan nomor 1 tahun 2003, ini merupakan rapat yang ke-6 yang saya ikuti pada hari ini, Ibu Bapak. Jadi saya mohon maaf hanya dapat menyapa teman-teman secara virtual. Teman-teman para mahasiswa, negara Kopertais hadir di Sumatera Barat, merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, merupakan bentuk wujud negara hadir menjawab undang-undang yang telah dicanangkan. Negara menjamin hak-hak konstitusi, menjamin bagaimana hak untuk seluruh warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Namun, kami pada momentum ini berterima kasih kepada Yayasan Yapti Pasaman Barat telah ambil bagian untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Pasaman Barat. Dan Kopertais hadir untuk memberikan pengawasan, penjaminan, dan pendayagunaan, serta kami memfasilitasi berbagai kebutuhan teman-teman di Stayaptip untuk memiliki perguruan tinggi yang unggul, proses pembelajaran yang unggul, serta berbagai hak teman-teman mahasiswa untuk memperoleh bantuan beasiswa, bantuan riset, dan berbagai bantuan-bantuan lainnya. Kita sebenarnya bersyukur menjadi orang Indonesia dan menjadi bagian dari Indonesia, negara yang memiliki penduduk keempat terbanyak di dunia, setelah China, India, dan Amerika. Menjadi negara muslim terbesar dengan jumlah penduduk 200 jiwa atau jumlah penduduk muslim kita ekuivalen dengan 47,2% dari total penduduk dan dinobatkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, maka saya sampaikan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, saya bangga kepada Anda semua dari persaingan 10.000 mahasiswa PTKI di seluruh Indonesia. Anda berhasil memperoleh beasiswa yang disampaikan oleh Pak Rahmadi dan Pak Fajar tadi, setiap tahun meningkat dan Anda merupakan bagian dari 10.000 mahasiswa Indonesia yang dibiayai kuliah secara penuh oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya mengapresiasi itu, silahkan yang di ruangan untuk bertepuk tangan. Yang kedua, saya mengapresiasi juga proses pembinaan, kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh Stayaptip. Tadi ada kegiatan tahfiz Quran, sudah bekerja sama dengan Stai Balai Salasa, dan ini sangat luar biasa Ibu Bapak, dan ini yang kita harapkan, mahasiswa-mahasiswa yang kita berikan beasiswa tidak saja meningkat prestasi akademik, namun prestasi-prestasi dan kompetensi bekal-bekal mereka di akhirat juga penting. Dan saya berharap para mahasiswa penerima beasiswa KIP, BPPA, dan TAFIS, teman-teman merupakan kawah candra di muka PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Teman-teman semua merupakan etalase yang menjadi corong kami di Kementerian Agama, bahwa kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa PTKI dapat bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya secara global. Dua kompetensi yang saudara-saudara miliki, kompetensi keagamaan, seperti TAFIS, itu telah melebihi dari IKT dan SNP yang telah dicanangkan oleh negara. Dan saya berharap juga saudara-saudara dapat mempromosikan Stayaptip, mengajak banyak orang lagi untuk sekolah di Stayaptip, membesarkan Stayaptip, dan lepas dari beasiswa KIP ini, saudara-saudara tidak langsung bekerja, namun melanjutkan sekolah ke level magister dengan memanfaatkan beasiswa LPDP porsi khusus Kementerian Agama. Itu sudah dinikmati oleh dosen-dosen di Stayaptip, juga Bapak Ketua khususnya menyelesaikan sekolah doktor dari beasiswa LPDP Kementerian Agama. Saya merespon baik Pak Rahmadi, Pak Fajar dengan program pembinaan TAFIS tadi, dan saya senang sekali berdiri di hadapan para cendekiawan muslim masa depan yang akan menjadi pionir yang mengajarkan baca tulis Al-Quran beserta seluruh isinya pada masyarakat Pasaman Barat, masyarakat Sumatera Barat, dan masyarakat Indonesia. Saya mengingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama Quran wa ahlama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, dari hadis ini ada poin highlight penting yang saya catat,
yaitu dua amalan yang membuat seorang muslim menjadi yang terbaik di antara saudara-saudara muslim lainnya. Pertama, Anda belajar Al-Quran, dan yang kedua, mengajarkannya. Hari ini saya mengajak kita semua untuk terus menggemakan Al-Quran, dan saya berharap juga Pak Fajar, Pak Rahmadi, teman-teman yang menerima KIP dan beasiswa Tafiz ini dilibatkan dalam berbagai pengabdian masyarakat dosen. Ya, mereka mungkin dapat membina rumah-rumah Tafiz ada di Simpang Ampe. Mereka juga dapat membina rumah-rumah Tafiz yang ada di Pasaman Barat, sehingga nanti Stayapti Pasaman Barat memiliki nagari binaan, memiliki kecamatan binaan, yang mana pionir-pionirnya adalah teman-teman para penerima beasiswa Tafiz. Mulai hari ini, teman-teman, saya berharap teman-teman dapat bergaul dengan masyarakat, melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Beberapa fenomena yang saya highlight, para hadirin dan hadirat yang sudah tidak sabar berbuka bersama nih, jus mangganya enak sekali. Hari ini saya mengajak kita semua membuka mata dalam 3 hal penting saja. Pertama, globalisasi dan pertukaran budaya menjadi tantangan global. Teman-teman boleh melihat bagaimana masyarakat Minangkabau akan tergerus budayanya ketika anak-anak muda pada hari ini tontonannya adalah Blackpink, Korea, BTS, dan bagaimana karakter nilai-nilai dari Minangkabau dan nilai-nilai Islam akan tergerus terus. Oke? Yang kedua, saya mencatat sejak tahun 2017 ada 3,3 juta pengguna narkoba, yakni 810 orang, itu merupakan pelajar. Dan saya menantang PTKI semua, apa yang salah sebenarnya? Saya cerita dengan Pak Hamswardi, Pak Bupati Pasaman Barat, peredaran narkoba di sekitar kita itu sangat banyak sekali. Dan ini menjadi tantangan bagi dosen-dosen di Stayaptip. Ibu Bapak, ayo turun ke lapangan, lakukan pengabdian masyarakat, libatkan mahasiswa-mahasiswa cerdas ini untuk ikut membina masyarakat Simpang Ampe dan sekitarnya, bahwa kita harus perang dengan narkoba ini. Yang ketiga, data yang saya buka adalah masih tingginya pada hari ini angka perkawinan anak. Pada tahun 2002 kita mencatat 50.673 kasus. Ini data yang saya ambil dari Badan Peradilan Agama. Nah, pertanyaan besar saya kepada teman-teman yang ada di PTKI maupun PTKIS adalah, apakah kita semua akan tinggal diam dan berpangku tangan? Kemana perguruan tinggi keagamaan Islam? Apakah sibuk di balik teori-teori? Kenapa tidak muncul ke tengah-tengah masyarakat? Nah, saya melalui momentum ini menantang Ketua STAI semua untuk tidak diam. Teman-teman Dema, Sema, untuk tidak diam, kita harus terjun ke tengah-tengah masyarakat. Kami, perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, merumuskan berbagai rencana strategis untuk menjawab isu ini. Salah satunya isu strategis yang kita sedang godok rame-rame adalah bagaimana meningkatkan akses pendidikan keagamaan Islam yang berkualitas dalam rangka menyiapkan ahli agama Islam yang kompeten. Untuk itu, Kementerian Agama untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas menyediakan berbagai skema-skema beasiswa. Satu, ada beasiswa KIP, totalnya 6.600.000 setiap semesternya, itu sudah teman-teman rasakan. Yang kedua, jika ada teman-teman Anda di kelas atau adik-adik kelas Anda di program studi belum memperoleh beasiswa KIP karena persaingannya cukup ketat, boleh disarankan untuk mengambil jalur beasiswa Tafiz. Mereka tentu sudah hafiz Al-Quran 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Disubmit saja, diajukan saja permohonannya, nanti yang memutuskan adalah di kementerian, dan semua sudah ditakdirkan itu siapa yang akan lulus dan tidak. Yang ketiga ada namanya beasiswa BPPA, beasiswa peningkatan prestasi akademik. Ada jalur non akademik. Ada teman-teman Anda menang karya ilmiah,
IPK-nya 3,8 terus meningkat, serta ada yang menang lomba karate, lomba olahraga lainnya, itu disubmit, diajukan untuk permintaan beasiswa. Dan ini tentu akan menjadi memperbanyak jumlah-jumlah beasiswa kita di Stayaptip. Juga ada beasiswa kita adiktis, serta berbagai skema lainnya. Kita berharap Pak Rahmadi tidak saja menunggu beasiswa dari Kementerian Agama, namun juga menjalin kerjasama dengan Basnas Kabupaten Pasaman Barat, dengan Basnas Provinsi Sumatera Barat, dengan berbagai mitra-mitra Bank Syariah Indonesia, serta berbagai para perantau, dan tentu beasiswa alumni juga kita tunggu untuk pengembangan pendidikan Islam berkualitas. Kita tidak dapat berjalan sendiri, Bapak Ibu dan adik-adik semua, tentu butuh bergandeng tangan bersama-sama untuk mewujudkan, memberi akses seluas-luasnya pendidikan yang berkualitas. Sekaligus tentu beasiswa-beasiswa lingkungan yang diberikan oleh Yayasan Yaptip ini penting. Misalnya anak yatim piatu dan fakir miskin yang berada di sekitar Stayaptip, Pak Rahmadi itu gratiskan kuliahnya. Nah, ini luar biasa jika kita lakukan seperti itu. Dan ini saya sudah menantang dan tentu saya akan menunggu aksi dari teman-teman mahasiswa semua dan Bapak Ibu dari Stayaptip. Ayo kita jawab apa yang ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya juga sudah rindu menanti tulisan-tulisan di kolom-kolom surat kabar, di kolom-kolom opini dari mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa KIP. Teman-teman, ayo dong cerita bagaimana rasanya nikmat kuliah di Stayaptip dengan memperoleh beasiswa. Paparkan agar orang-orang di luar sana juga terdorong untuk kuliah di Stayaptip. Jadi Pak Fajar, Pak Rahmadi, dan Pak Salman, Bapak Ibu lainnya, dorong mahasiswa-mahasiswanya untuk cerita di berbagai surat kabar, Pak, baik surat kabar online maupun surat kabar tercetak, gimana mereka memperoleh beasiswa dan bagaimana pemerintah sangat peduli dengan pengembangan pendidikan keagamaan Islam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, hadir secara in dan hadir secara out yang ikut Zoom ya. Dalam momentum ini, izin saya sampaikan pesan Pak Dirjen, Dirjen Pendis, Kementerian Agama. Satu, tetaplah belajar di Kawah Chandra di Muka Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan memilih jalur pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam, merupakan sebuah langkah terbaik saudara-saudara mahasiswa dalam mempersiapkan masa depan dan terjun ke tengah-tengah masyarakat. Kita yakin di perguruan tinggi keagamaan Islam, saudara-saudara tidak saja dibekali oleh kompetensi keagamaan, tapi kompetensi dan skill yang melebihi standar nasional pendidikan tinggi. Saya senang tadi mendengar mahasiswa dibekali dan disiapkan untuk memperoleh kompetensi Hafiz Quran, dan kapanpun Pak Ketua, seperti perguruan tinggi yang melewati IKT dan SNDikti lainnya, mahasiswa itu boleh tamat jika sudah hafiz 3 juz. Mahasiswa bisa tamat jika mampu berbahasa 3 bahasa. Ini ada di Stit Dinia Putri Padang Panjang, di Stayaptip Sumatera Barat. Mahasiswa boleh tamat kalau sidangnya itu 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, ini yang menjadi distingsi Anda sebagai lulusan PTKI. Yang kedua, saya berharap teman-teman semua menjadi mahasiswa yang serba bisa. Mahasiswa yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yaitu mahasiswa yang akan menjadi intelektual organik yang akan penggerak masyarakat di kedepannya. Yang ketiga, saya berharap mahasiswa pada hari ini adalah mahasiswa yang critical thinking, mahasiswa yang memiliki kompetensi dalam berpikir kritis konstruktif, tidak menerima saja apa yang disampaikan oleh orang. Dan saya berharap teman-teman pada hari ini dengan hadirnya ChatGPT, dengan hadirnya artificial intelligence, ini akan menantang mahasiswa hari ini. Saya meng-highlight ada 5 tantangan besar mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam pada hari ini. Yang pertama ada virtuality,
dengan adanya digitalisasi pada hari ini, kita dapat bertemu dengan secara virtual, artinya teman-teman tidak saja memperoleh ilmu dari dosen-dosen yang ada di Stayaptip, tapi teman-teman dapat memperoleh ilmu dari dosen-dosen di berbagai belahan negara manapun, ya. Khususnya dengan ada program MBKM, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan saya berharap Stayaptip minimal sudah menerapkan MBKM lintas program studi. Nanti kita juga akan melakukan MBKM di lintas perguruan tinggi. Nah, sehingga teman-teman memiliki kompetensi yang sudah diinginkan dan dibutuhkan, Anda dapat benar-benar siap terjun di tengah masyarakat. Yang kedua, ada digitalization. Anda melihat ada namanya chat GPT, apapun itu sudah ada lagi namanya Elicit. Kita perintahkan si chat GPT tulis skripsi tentang model pembelajaran pendidikan agama Islam di Pasaman Barat, dia bisa tulis, Pak Fajar, Pak Rahmadi. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua, ya. Saya berharap mahasiswa-mahasiswa Stayaptip hadir di ruang-ruang virtual, hadir di YouTube. Anda harus ikut memberikan kajian-kajian di YouTube. Bayangkan, masa orang belajar agama melalui TikTok sepotong-sepotong. Nah, jadi teman-teman Stayaptip, ayo, come on, Anda hadir di berbagai media sosial, memberikan konten-konten positif, khususnya konten-konten agama. Ya, yang ketiga, open access world, dunia sudah tidak ada barrier, tidak ada batas lagi. Yang keempat, cyber physical system, kita bisa terhubung dari mana saja. Saya hari ini dari rumah bisa menyapa teman-teman. Dan selanjutnya, robot autonomous system. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi teman-teman semua. Sehingga arah pengembangan pembinaan kita di PTKI, satu kepada learning skill, yang kedua kepada literasi skill, dan yang ketiga adalah life skill. Nah, saya berharap di Yapti Pasaman Barat juga menyediakan wadah inkubator bisnis untuk mahasiswa. Jadi kalau kita sudah ada mata kuliah entrepreneur, kewirausahaan, itu kita juga minta sekali-sekali Pak Rahmadi, Pak Fajar, dosen-dosen praktisi untuk mengajar ya. Jadi yang ngajar entrepreneur itu bukanlah entrepreneur, kan lucu Pak, dia akan cerita apa di dalam kelas. Jadi undanglah yang punya Hotel Istiqomah untuk cerita gimana membangun entrepreneur. Undang itu yang punya Sumbar smartphone untuk cerita gimana untuk membangun wirausaha. Nah ini, tadi 2 hari yang lalu saya juga cerita dengan asesor-asesor Lamemba, karakteristik dari ekonomi Islam, akuntansi syariah itu harus diwujudkan oleh mahasiswa. Mini banknya harus hidup, ya. Lembaga wakaf dan lembaga-lembaga layanan jasa keuangan syariahnya harus ada di kampus. Jadi badan wakaf syariah itu sudah ada di kampus. Bursa efek yang membeli saham-saham syariah itu sudah ada di kampus. Ini tantangan-tantangan kita ke depan. Ke depan kita berharga Stayaptip terus berkembang pesat dan beasiswa pada hari ini totalnya saya menggembirakan sekali. Dari tahun 2009 Stayaptip sudah memperoleh kuota beasiswa yang cukup banyak dan pada hari ini kita tunggu ya Pak Ketua, Pak Rahmadi, untuk rekomendasi KIP dari Stayaptip. Saya belum baca di meja saya, baru 2 stay yang saya rekomendasikan untuk melaju di untuk memperoleh beasiswa selanjutnya. Saya berharap teman-teman sehat selalu dan tentu prestasi akademik ini dilanjutkan dan Pak Fajar dipandu juga teman-teman kita yang beasiswa KIP untuk dapat memperoleh beasiswa LPDP. Jadi selain tadi ucapan Tafis, juga diaktifkan Pak lembaga bahasa dosen-dosen bahasa Inggris untuk menyiapkan IELTS dan TOEFL teman-teman, hingga setelah mereka lulus punya IELTS 7,5 dan TOEFL 600 itu dapat dengan mudah melenggang dengan beasiswa LPDP yang porsi khusus Kementerian Agama. Saya rasa demikian dan kami dari Kopertais Sulawesi 6 Sumatera Barat mengucapkan selamat berbuka puasa bersama dan ya sama-sama berbuka ya, saya di sini juga berbuka tapi di situ makan bersama. Selamat berbuka dan saya juga mengucapkan selamat hari
Raya Idul Fitri. Semoga kita kembali ke fitrah. Beberapa hari lagi kita hari raya. Kami di Kopertais mengucapkan semoga kita semua berbahagia. Dan saya berharap ke depan, di tahun depan, saya dan Ibu Koordinator dapat hadir di Stayaptip. Namun dalam skala yang lebih besar lagi, kita dapat berbuka, beasiswa KIP berbuka dengan teman-teman yang ada di panti asuhan, dengan para teman-teman yang ada di panti jompo. Artinya walaupun kita menerima beasiswa, kita mensyukuri nikmat kita dengan berbagi juga dengan teman-teman yang membutuhkan. Dan tentu saya juga mendorong teman-teman semua, ini saya tidak ria, setiap selesai membaca Al-Quran sampai juz ke-30, saya ajak Anda semua untuk mewakafkan Al-Quran tersebut ke rumah-rumah tahfiz. Boleh gerakan wakaf Al-Quran ini dibentuk dan dikoordinir Pak Ketua. Kalau kita terima beasiswa 6.600.000, beli satu mushaf 70.000, nanti di malam nuzul Quran, Stayaptip mewakafkan 100 Al-Quran di wilayah Pasaman Barat. Dan saya rasa ini menjadi program yang luar biasa. Saya tunggu di tahun depan dan tentu ini menjadi harapan umat semua. Jadi nanti safari Ramadan tidak aja Pak Gubernur yang bagi-bagi uang 50 juta dan bagi Al-Quran, Stayaptip juga mampu untuk melakukan itu. Ini merupakan wujud kita mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Ramadi dan Bapak Ibu semua. Senang saya pada hari ini bisa menyapa teman-teman semua. Dan nanti mohon dikirimkan foto dan report dari kegiatan ini Bapak Ibu untuk saya sampaikan ke grup pimpinan PT KIS lainnya bahwa penerima beasiswa di Pasaman Barat juga lakukan pembinaan dan berbagi dengan orang-orang serta sudah merumuskan program jangka panjang untuk berbagi melalui wakaf Al-Quran. Anda juga bisa melakukan buka bersama, bagi-bagi takjil di Simpang 4 ya, bagi-bagi kurma, gorengan, dan minuman. Ini luar biasa melakukan branding Pasaman Stayaptip Pasaman Barat yang luar biasa. Terima kasih saya sampaikan pada semua dan selamat berbuka sekali lagi. Saya tidak dapat panjang-panjang. Hikam mutar-mutar, see you later. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Muhammad Rifai. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga terlebih dahulu pembacaan Al-Quran Al-Fatihah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. As-sa'adatu Islam berkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Allahumma rabbana taqabbal minna anta wasilina wa qara'ana wa sunnah wa qawlana wa tadarruana wa taqusuana wa tadarruana wa tasyurana ya Allah ya Rabbal alamin. ya Allah hakkan berikanlah cara masih dari para politisi ibu kuliah dan aktivis bersama pada Kopertais Sumatera. Jadikanlah acara kami sebagai motivasi untuk menjadi lebih banyak.
Ya Allah yang Maha Pemurah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi nusa Allah, serta dari anak yang soleh yang berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ya Allah yang Maha Kuasa, sertalah kami tidak terbawa dengan buah yang bermanfaat untuk bersama-sama kepada nusa serta agama. Ya Allah, ampun, ampunilah dosa orang tua kami dan ibu bapak kami telah mendidik dan sedang ke jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Tahu, perkenakan kami dan kami tahu Engkau Maha Dengar dan Maha Tahu. Rabbana wa anfusana warhamna wa khasirin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya sebagai moderator Imam Lailatul Khairah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara Imam Lailatul Khairah. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi, SMIKOM, Sekretaris Koordinator Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat, yang sudah berkenan memberikan pemberitaan kepada kita. Semoga apa yang kami sampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sudah selesai Pak rangkaian acara kita dalam rangka acara pembinaan ini. Kemudian acara selanjutnya adalah acara buka bersama. Kita akan menunggu waktu beduk atau serine berbuka puasa. Dan tentu dalam hal ini kami mohon maaf Pak Fadli, tidak bisa kami menemani Bapak di sana untuk berbuka puasa. Kemudian dari segi durasi waktunya pun barangkali kita berbeda Pak, lebih dulu Bapak mungkin 5 menit daripada kami. Saya tungguin. Insya Allah nanti kita akan pikirkan Pak bagaimana cara mempaketkannya ke sana, paket-paket dari bernama. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan tidak kurang dari segala sesuatu pun. Mungkin untuk rangkaian kegiatan hari ini Pak sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih lagi dan mohon maaf sekiranya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka Bapak-bapak. Saya izin leave ya dari ruang ini. Baik Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan dimatikan. Itu sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Kopertais Wilayah 4 Sumatera Barat ataupun yang mewakili, yang terhormat Ketua yang tidak Bapak Samsuri SH, yang terhormat Ketua Pasaman Barat Bapak Fajar Budiman MPD, yang terhormat Ketua Pengelola Bapak Kuliah
kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan hari ini dalam menjalin silaturahmi dengan tema peningkatan kualitas mahasiswa dalam penyelesaian studi. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar umat Islam, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berlafazkan doa Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita masuk ke sudah acara pada sore hari ini. Yang pertama, protokol sedang berlangsung. Selanjutnya, laporan ketua tim pengelola beasiswa bidik misi dan adik oleh Bapak kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang hormat Bapak Muhammad Fadli Esos NMKIKOM, Sekretaris Koordinator Koperasi Wilayah Sumatera Barat. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Haji Samsudin SH, Bapak Fajar Tuhan MPDE, sebagai Ketua STAI Pasaman Barat. Kemudian Bapak Ibu para pembimbing, mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswi kami yang hadir pada kesempatan kali ini, terdiri dari mahasiswa divisi KIP kuliah dan adiktis. Baiklah, dalam laporan kali ini ada beberapa hal yang dilaporkan, terutama pada Bapak Ketua dan Bapak Koordinator Kopertais, bahwasanya sejak tahun 2019 itu kita sudah menghimpun mahasiswa program beasiswa di Sayaptik Pasaman Barat, yaitu program divisi itu sebanyak 10 orang. Kemudian pada tahun 2020 KIP kuliah itu sebanyak 8 orang. Tahun 2021 KIP kuliah sebanyak 8 orang. Lalu tahun 2022 KIP kuliah sebanyak 12 orang, dan tahun 2022 juga tahun yang sama, yaitu adiktis sebanyak 10 orang. Jadi total keseluruhan penerima beasiswa divisi maupun KIP kuliah dan adiktis itu sebanyak 52 orang di Sayaptik Pasaman Barat pada saat ini, Pak. Kemudian dilaporkan bahwasanya mahasiswa kita sebanyak 52 orang ini kita adakan pembinaan tambahan atau pembinaan kompetensi tambahan sebagaimana yang diamanatkan di dalam buku pedoman petunjuk teknis pelaksanaan divisi kuliah dan adiktis. Ada bentuk pembinaannya yang kita lakukan adalah program tahfiz, yang mana dalam program tahfiz itu kita punya target-target 1 juz 1 tahun. Bapak Koordinator Kopertais yang terhormat, ini kita perlu terbuka, Pak. Kita perlu buka-bukaan, artinya tidak ada yang kita tutup-tutupi. Bahwasanya dalam pengelolaan
kompetensi tambahan ini memang kita sengaja ada semacam iuran Pak dari mahasiswa, yaitu sebesar 50.000 per bulannya. Adapun maksud daripada iuran per bulannya ini sebesar 50.000 ini adalah untuk membayar pembimbing taktis setiap minggu kita laksanakan. Jadi pelaksanaan taktis ini dilaksanakan setiap minggu, yaitu pada hari Selasa jam 2. Jadi dalam satu bulan itu ada kadang 5 kali atau 4 kali. Jadi perhitungan kita hanya sekedar membayar atau pengganti minyak daripada kendaraan daripada para pembimbing kita ini Pak. Tidak ada maksud untuk memperkaya diri, memanfaatkan program, tidak ada maksud yang seperti itu, hanya semata-mata mengganti minyak daripada pembimbing tahfiz kita yang hadir di setiap minggu. Ini nanti mohon kritik, saran, dan masukan juga dari Bapak Dr. Kopertais, bahwasanya pungutan ini kita resmi Pak diatur oleh peraturan Ketua Stayapti Pasaman Barat pada tahun 2020. Nah, kemudian di dalam capaian-capaiannya Pak, alhamdulillah capaian dari mahasiswa program tahfiz kita sudah beragam. Ada yang sudah mencapai 3 juz. Nah, itu sekarang kita kita kirim ke pesisir selatan di dalam melaksanakan MOU, yaitu pembinaan tahfiz di SKY Balai Selasa, ya Pak Ketua. Nah, itu atas nama Irfandi. Alhamdulillah dia sudah mencapai sebanyak 3 juz di dalam program ini. Kemudian ada juga yang 1 juz, ada yang 2 juz, dan ada juga yang belum mencapai 1 juz sama sekali. Yang mana ya sifatnya pembinaan, tentu ini proses, jadi kita akan terus lakukan secara kontinu. Barangkali itu saja Bapak Sektor, Bapak Ketua terhormat yang perlu Ketua tim sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya nanti dimohon kesediaan daripada Bapak Ketua Stayapti Pasaman Barat untuk membuka acara ini secara resmi. Itu saja dari saya selaku Ketua tim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Stayapti Pasaman Barat oleh Bapak Fajar Budiman MPDI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.